Halo semuanya, kayaknya di mana-mana orang lagi ngomongin healing ya kan? Tapi ini tuh sebenarnya bukan sekadar tren loh. Bisa jadi ini adalah kebutuhan yang diam-diam lagi kita rasain. Nah yuk kita bedah bareng-bareng, apa aja sih sinyalnya dan gimana cara kita bisa mulai pulih? Coba deh, aku mau tanya, pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget padahal rasanya seharian nggak ngapa-ngapain? Lelah yang anehnya tuh nggak hilang bahkan setelah tidur semalaman. Kalau jawabanmu iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, rasa lelah yang kayak gini tuh jangan disepelekan ya. Ini bukan capek fisik biasa. Anggap aja ini semacam notifikasi, alarm dari tubuh dan pikiran kamu yang lagi coba bilang, "Hey, ada sesuatu di dalam sini yang butuh perhatian." Oke, sebelum kita bahas tanda-tandanya lebih dalam, kita samain persepsi dulu yuk. Sebenarnya, apa sih arti healing itu? Biar kita semua ngomongin hal yang sama. Kuncinya ada di sini nih. Healing itu sebuah proses. Jadi bukan tombol ajaib yang sekali tekan langsung semua beres. Bukan. Ini adalah sebuah perjalanan buat memulihkan lagi energi kita. Entah itu dari tekanan mental, emosi, atau mungkin luka batin. Ingat ya, sebuah proses bukan tujuan akhir. Dan ini penting banget buat dilurusin. Kita tuh sering banget salah kaprah. Mikir kalau healing itu harus liburan mahal ke Bali atau kabur ke tempat yang jauh. Padahal intinya jauh lebih simpel dari itu, yaitu ngasih istirahat emosional buat diri kita. Bukan lari dari masalah, tapi justru sebaliknya, kembali ke dalam diri sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Gimana caranya kita tahu kalau kita udah butuh jeda? Tenang aja, tubuh dan pikiran kita tuh pinter banget kok. Mereka selalu ngirimin sinyal. Tugas kita cuma satu, belajar buat ngebaca sinyal-sinyal itu. Pertama, dari emosi. Coba deh cek, akhir-akhir ini kamu jadi gampang banget tersinggung sama hal-hal kecil nggak? Atau justru kebalikannya, ngerasa mati rasa, hampa, datar aja gitu. Penting buat diingat, ini bukan berarti kamu jadi orang yang pemarah atau aneh. Ini sinyal kalau wadah emosi kamu mungkin udah kepenuhan. Terus dari pikiran, pernah ngerasa otak kamu itu kayak radio rusak yang nggak bisa dimatiin? Overthinking terus-terusan, susah fokus, dan puncaknya pas mau tidur, pikirannya malah makin rame. Nah, ini tuh tanda klasik banget dari kelelahan mental. Gimana soal hubungan sosial? Kalau ketemu temen atau sekedar balesin chat aja rasanya capek banget dan nguras energi, ini bukan berarti kamu tiba-tiba jadi antisosial ya. Anggap aja baterai sosial kamu lagi habis dan butuh di-charge ulang sendirian. Dan jangan pernah sekali-kali abaikan sinyal dari tubuh fisik kita. Pikiran yang lelah itu pasti akan ngirim tagihannya ke badan. Bisa dalam bentuk sakit kepala yang gak jelas penyebabnya, otot kaku, pundak tegang, atau pola tidur dan makan yang jadi berantakan. Ingat, pikiran dan tubuh itu satu paket. Terakhir, coba deh perhatiin perilaku kamu. Apa kamu jadi sering nunda-nunda kerjaan? Ini penting banget buat kita paham. Ini seringkali bukan soal kemalasan, tapi soal ketiadaan energi mental. Bahkan hobi yang dulu kamu suka banget, sekarang rasanya kayak tugas. Ini semua sinyal yang sama, cuma bentuknya aja yang beda. Oke, kita udah ngenalin banyak banget sinyalnya. Mungkin kamu ngerasa, wah ini aku banget. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya, kenapa sih kita bisa sampai di titik ini? Dengan ngerti akarnya, kita bisa berhenti nyalahin diri sendiri. Seringnya penyebabnya itu adalah tumpukan dari hal-hal kecil. Kita terlalu sering ngasih energi buat orang lain tanpa ngisi ulang buat diri sendiri. Kita susah bilang enggak, kita mendem perasaan, dan kita hidup di bawah tekanan yang enggak kelihatan buat harus selalu kuat. Tumpukan inilah yang pelan-pelan bikin kita kering. Dengerin semua tanda dan penyebab tadi mungkin rasanya agak berat ya, aku ngerti. Tapi kabar baiknya, selalu ada jalan buat pulih kok. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita mulainya? Dari mana? Dan ini dia bagian yang paling penting, langkah-langkah praktisnya. Ingat ya, healing itu nggak harus rumit atau mahal. Yuk kita lihat beberapa cara simple yang bisa kita mulai, bahkan hari ini juga. Lihat deh, semuanya ini langkah-langkah kecil yang sangat bisa kita lakuin. Mulai dari yang paling simple, kasih jeda, berhenti sebentar, tarik napas dalam-dalam. Terus, keluarin apa yang ngeganjel, bisa dengan cerita ke orang yang dipercaya atau nulis. Beraniin diri buat bilang tidak demi ngejaga energimu. Rawat tubuhmu karena dia rumahmu satu-satunya. Dan yang paling penting, jangan pernah ragu minta bantuan profesional. Itu bukan tanda lemah, tapi itu adalah langkah paling berani.
Sebelum kita selesai, ada satu pesan pengingat yang penting banget buat kamu. Sebuah kebenaran simpel yang sering banget kita lupain di tengah kesibukan kita. Tolong dengarkan ini baik-baik dan resapi ya. Kamu berhak untuk istirahat. Kamu berhak untuk tenang. Dan di atas segalanya, kamu berhak untuk bahagia. Semoga obrolan kita kali ini bisa jadi pengingat lembut buat lebih dengerin diri sendiri dan berani ambil jeda yang kamu butuhkan. Terima kasih sudah menyimak.